Halo teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang suka dengan channel sejarah. Selamat datang di channel saya. Channel yang bernama Edukasi Sejarah. Di channel ini kita membahas khusus tentang sejarah-sejarah di Indonesia, maupun sejarah-sejarah lainnya. Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah, yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut, kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan aneka nama. Sementara kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut, kawasan ini sebagai Nanhai, Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara, atau Kepulauan Tanah Seberang, nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta Dwipa berarti pulau. Dan antara berarti, luar atau seberang. Kisah Ramayana, karya Pujangga Walmiki menceritakan, pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarna Dwipa atau, Pulau Emas. Diperkirakan Pulau Sumatera sekarang, yang terletak di Kepulauan Dwipantara. Nama, Indonesia, berasal dari dua kata Yunani yaitu Indus yang berarti India, dan kata Nesos yang berarti pulau atau kepulauan. Maka, Indonesia berarti Kepulauan India. Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan itu sebagai Jazair al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Nama Latin untuk Kemenyan atau benzoe berasal dari nama bahasa Arab, Luban Jawi atau Kemenyan Jawa. Sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana, yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Sampai hari ini, jemaah haji kita masih sering dipanggil orang Jawa oleh orang Arab. Termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekalipun. Dalam bahasa Arab juga dikenal nama-nama Samatra atau Sumatera, Solibis atau Pulau Sulawesi, dan Sunda atau Sunda, yang disebut Kuluh Jawi, semuanya Jawa. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia, Jazirah Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka, dan Asia Tenggara daratan dinamai Hindia Belakang. Sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia. Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Nederlands Indie atau Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 memakai istilah Tuindo atau Hindia Timur untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini. Edward Douwesdekker 1820 sampai 1887 yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga Kepulauan Hindia. Dalam bahasa Latin, insula berarti pulau. Pada tahun 1847, di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia atau Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur, yang dikelola oleh James Richardson Logan, tahun 1819 sampai 1869. Seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849, seorang ahli etnologi bangsa Inggris,
George Samuel Windsor Earl tahun 1813 sampai 1865. Menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA. Dalam JIAEA volume 4 tahun 1850. Halaman 66 sampai 74. Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay Polynesian Nations, atau pada karakteristik terkemuka dari bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu Polinesia. Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas a distinctive name, sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan, nama, Indonesia atau Malayunesia, Nesos, dalam bahasa Yunani berarti, pulau. Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis. Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia, Kepulauan Melayu, daripada Indonesia, Kepulauan Hindia, sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indonesia bisa juga digunakan untuk Ceylon, sebutan Sri Lanka saat itu, dan Maldives, sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa. Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indonesia. Dalam JIAEA volume 4 itu juga, halaman 252 sampai 347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago, etnologi dari Kepulauan Hindia. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, sebab istilah Indian Archipelago, Kepulauan Hindia, terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indonesia, yang dibuang Earl, dan huruf U digantinya dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa penduduk di kepulauan ini adalah orang India. Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat Ki Hajar Dewantara. Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesisch Persbureau. Nama Indonesisch pelafalan Belanda untuk Indonesia juga diperkenalkan sebagai pengganti Indisch Hindia oleh Prof. Cornelis van Vollenhoven 1917. Sejalan dengan itu, Inlander, pribumi, diganti dengan Indonesier, orang Indonesia. Pada dasawarsa 1920-an, nama Indonesia, yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama Indonesia akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai akibatnya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. Pada tahun 1922 atas inisiatif Muhammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hogeschool, Sekolah Tinggi Ekonomi, di Rotterdam.
organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda, yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereniging. Berubah nama menjadi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Putra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Di Indonesia, Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studi Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1925 Jong Islamieten Bond membentuk Kepanduan Nasional Indonesische Padvinderij, Natipij. Itulah 3 organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama Indonesia. Akhirnya nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa pada Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia. Tanggal 28 Oktober tahun 1928, yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Pada bulan Agustus tahun 1939 3 orang anggota Volksraad, atau Dewan Rakyat Parlemen Hindia Belanda, Muhammad Husni Tamrin, Wiwoho Purbohadjojo, dan Sutarjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada pemerintah Belanda agar nama Indonesia diresmikan sebagai pengganti nama Nederlands Indie. Permohonan ini ditolak. Sementara itu, Kamus Purwadarminta yang diterbitkan pada tahun yang sama mencantumkan lema Nusantara sebagai bahasa Kawi untuk Kepulauan Indonesia dengan pendudukan Jepang. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, lenyaplah nama Hindia Belanda. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, menyusul deklarasi proklamasi kemerdekaan, lahirlah Republik Indonesia.